Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi regulasi terkait kode etik profesi akuntan internasional. Adapun nama-nama penyaji sebagai berikut: Thalia Nur Apriaseli, Lisda Nur Santi, Anggraini Eka Cipta, Mugi Lestari, dan Vita Arianti. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, etika profesi akuntan. Yang kedua, etika profesi akuntan dalam dunia internasional. Dan yang ketiga, profesi akuntan internasional yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, CPA, Certified Public Accountant. Yang kedua, CIA, Certified Internal Auditor. Yang ketiga, CGA, Certified General Accountant. Dan yang terakhir, CA, yaitu karakter akuntan. Menurut Smith dan Mulik tahun 2005, sebuah profesi terbentuk atas dasar ilmu pengetahuan yang diterima secara umum, standar pencapaian yang diakui secara umum, kode etik yang dapat dilaksanakan. Etika profesi akuntan yang dirumuskan dalam sebuah kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik merupakan elemen yang sangat krusial dalam sebuah profesi. Contohnya adalah organisasi seperti Canadian Institute of Chartered Accountants atau CICA, The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, The Institute of Management Accountant atau IMA, dan Institute of Internal Auditor atau IIA. Semuanya memiliki kode etik masing-masing. Kode etik sangat diperlukan untuk menyelamatkan reputasi dengan jalan menyediakan kriteria eksplisit yang dapat dipakai untuk mengatur perilaku para anggotanya, meningkatkan praktik secara lebih kompeten dan lebih bertanggung jawab oleh para anggotanya, serta untuk melindungi halayak dari eksploitasi yang dilakukan oleh praktik-praktik yang tidak kompeten. Setiap kode etik dan standar profesional sesungguhnya merupakan batas minimum dari perbuatan yang dapat ditoleransi. Seorang profesional yang beretika tentunya akan menjaga perbuatan mereka jauh di atas batas minimum. Penerapan kode etik sangat bergantung pada tiap-tiap individu. Walaupun kode etik telah disusun dengan baik oleh asosiasi profesi, namun jika anggota asosiasi tersebut memiliki kepribadian yang tidak baik, maka penerapan kode etik tersebut tidak akan efektif. Itu menurut Smith dan Mulik tahun 2005. Etika profesi akuntan. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepemilikan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme. Diperlakukan individu dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang ketiga, kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Yang keempat, kepercayaan. Pemakaian jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Keempat kebutuhan dasar tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi profesi akuntan. Oleh sebab itu, diperlakukan adanya sebuah pedoman yang dapat membantu akuntan dalam menghadapi suatu dilema etis guna menjamin terpenuhinya 4 kebutuhan dasar tersebut. Pedoman tersebut disusun dalam sebuah kode etik. Dalam dunia internasional, beberapa organisasi profesi akuntan memiliki etika profesi yang disusun dalam sebuah kode etik organisasi mereka masing-masing. Sementara di Indonesia, etika profesi akuntan tersebut disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam sebuah kode etik yang bernama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.
Selanjutnya, etika profesi akuntan dalam dunia internasional. Etika dalam akuntansi merupakan aplikasi dari etika dan moralitas ke dalam praktik-praktik akuntansi. Pengetahuan akan etika seyogyanya menghasilkan seseorang lebih sensitif terhadap masalah etis dan memiliki komitmen terhadap etika. Dalam perumusan etika akuntan di dunia internasional, salah satu masalah yang ada yaitu budaya mempengaruhi apa yang dianggap etis dalam suatu masyarakat. Sementara terdapat berbagai macam budaya di seluruh dunia. Berbagai asosiasi profesi akuntan di seluruh dunia mencoba merumuskan sebuah standar etika yang dapat digunakan secara global. IFAC sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Internasional melalui salah satu badannya yaitu International Accounting Education Standard Board menerbitkan kode etik akuntan yang bernama Code of Ethics for Professional Accountant. Kode etik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai bagian dalam Handbook of International Standard on Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncement. Kemudian, kode etik ini mengalami revisi pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2010. Code of Ethics for Professional Accountant terdiri dari 3 bagian yaitu prinsip dasar, penerapan prinsip dasar dalam public practice, dan penerapan prinsip dasar dalam bisnis. Prinsip dasar dalam Code of Ethics for Professional Accountant adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawa pengaruh orang lain, sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten, yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional harus bekerja dengan tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan profesional atau pihak ketiga. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kode etik memberikan panduan bagi akuntan dalam bertindak. Kode etik dan prosedur-prosedur untuk mengimplementasikannya merupakan komitmen akuntan terhadap masyarakat dan merupakan elemen utama bagi akuntan dalam mendapatkan pengakuan sosial serta kepercayaan di masyarakat. Kode etik yang dikeluarkan oleh IFAC ini merupakan salah satu dari kode etik akuntan yang ada di seluruh dunia. Masing-masing organisasi profesi akuntan biasanya mempunyai kode etik mereka sendiri, baik itu organisasi internasional maupun organisasi yang ada di masing-masing negara. Slide selanjutnya mengenai profesi akuntan internasional. Yang pertama ada CPA atau Certified Public Accountant. Adalah gelar bagi akuntan yang telah lulus Uniform Certified Public Accountant Examination dan telah menempuh pendidikan di beberapa negara dan persyaratan pengalaman untuk sertifikasi sebagai CPA. Fungsi utama CPA adalah memenuhi semua hal yang berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. Dalam layanan jaminan dikenal juga sebagai jasa audit keuangan. CPA membuktikan kewajaran pengungkapan, kebebasan dari salah saji material dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan keuangan.
CPA juga dapat digunakan oleh perusahaan swasta dalam fungsi keuangan seperti sebagai Chief Financial Officer atau manajer keuangan. CPA dalam bentuk ini tidak menyediakan layanan kepada masyarakat secara langsung. Banyak anggota CPA berfungsi sebagai konsultan bisnis, masuk dalam industri kecil, menengah, atau bahkan dalam pajak dan departemen audit. Selanjutnya adalah CEA atau Certified Internal Auditor. Peruntukan CEA adalah diakui secara global, sertifikasi bagi auditor internal, dan merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di bidang audit internal. Kualifikasi CEA dimaksudkan untuk menunjukkan pengetahuan profesional dari profesi audit internal. Selanjutnya adalah CGA, adalah Certified General Accountant. CGA adalah sebutan untuk profesional yang masuk dalam keanggotaan CGA Association of Canada atau asosiasi CGA negeri lainnya. Seorang CGA adalah akuntan profesional yang sangat memiliki keahlian di bidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Seorang CGA harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman, dan tes yang diberlakukan secara teratur oleh CGA Kanada. Selanjutnya ada CA atau Chartered Accountant. Chartered Accountant adalah lembaga profesional pertama yang dibentuk oleh para akuntan. Awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1854. CA bekerja di semua bidang bisnis dan keuangan. Beberapa CA malah terlihat dalam praktek umum, dan yang lain bekerja di sektor swasta, dan ada pula yang dipekerjakan oleh badan pemerintah. CA Institute mengharuskan kepada semua anggotanya untuk melakukan pengembangan profesional agar dapat tetap berada di urutan depan dibanding lembaga lain. Sekian presentasi pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.